Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pratiwi Kurnia. Pada video kali ini saya akan melanjutkan part 1 sebelumnya tentang sifat logaritma. Nah, di part 2 ini saya akan membahas tentang persamaan logaritma. Apa itu persamaan logaritma? Persamaan logaritma itu merupakan persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma di mana numerus atau bilangan pokoknya itu mengandung variabel. Jadi bisa numerusnya yang mengandung variabel atau bilangan pokoknya yang mengandung variabel atau dua-duanya mengandung variabel. Nah, persamaan logaritma sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk. Bentuk yang pertama A, bentuk log fx basis A sama dengan log P basis A. Nah, ciri dari bentuk yang pertama ini yaitu basisnya sama, ya. Kemudian numerusnya berbeda. Nah, numerusnya di sini untuk yang sisi kiri, numerusnya berbentuk fungsi fx, yang di sebelah kanan numerusnya berbentuk konstanta atau di sini disimbolkan dengan P. Nah, bentuk yang pertama memiliki syarat, ya. Semua bentuk itu syaratnya basisnya atau bilangan pokoknya harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian syarat berikutnya numerusnya harus lebih dari 0, ya. Numerusnya di sini ada 2, fx lebih dari 0, dan numerus yang kedua p-nya juga harus lebih dari 0. Nah, jika berlaku syarat semuanya ini, maka bentuk yang pertama bisa teman-teman kerjakan menjadi ini. Fx sama dengan p, ya. Jadi seperti biasa, seperti sebelumnya, persamaan eksponen, persamaan logaritma juga sebelum mengerjakan soalnya, teman-teman pastikan dulu soal yang teman-teman mau kerjakan ini termasuk bentuk yang mana, karena setiap bentuk memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya, latihan soalnya nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari log x tambah 1 pangkat basis 2 sama dengan log 16 basis 2. Nah, ini merupakan bentuk yang pertama, ya teman-teman, karena bentuknya ini basisnya sama-sama 2 nih. Kemudian numerusnya satunya berupa fungsi fx, ini numerus yang fx, kemudian yang satunya berupa konstanta. Di sini konstantanya 16. Nah, kemudian tadi kalau ketemu bentuk seperti yang A, kita mengerjakannya fx sama dengan P. Berarti fx sama dengan P menjadi jawab fx-nya untuk soal nomor 1, x tambah 1 sama dengan P-nya di sini 16. Berarti x-nya sama dengan 16 kurang 1 hasilnya 15. Nah, ya. Kemudian x sama dengan 15 ini kita uji dulu memenuhi syarat atau tidak, ya. Syaratnya itu tadi basisnya harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sorry ya, agak bisik. Nah, basisnya di sini harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Di sini sudah memenuhi, ya. Basisnya tidak sama dengan 1 dan lebih dari 0. Di sini basisnya 2. Jadi kita tinggal cek syarat numerusnya harus lebih dari 0 nih. Ya. Cara mengecek syaratnya yang pertama bisa seperti ini. Numerusnya kan tadi x tambah 1 lebih dari 0, ya syaratnya. Berarti x-nya lebih dari sama dengan min 1. Kita dapat x-nya 15, berarti memenuhi syaratnya, ya. Atau teman-teman bisa juga ngecek syaratnya dengan mensubstitusi nilai x-nya. Jadi x-nya tadi x tambah 1, ya numerusnya. Kemudian kita substitusi x-nya 15, ya, menjadi F15 itu 15 tambah 1 hasilnya 16. Nah, 16 sendiri juga lebih dari 0, ya. Jadi memenuhi syaratnya. Jadi di sini saya mau mencontohkan syarat itu bisa dicek dengan dua cara. Yang pertama, fungsi fx-nya langsung diberi syaratnya lebih dari 0 sehingga dapat x-nya lebih dari min 1. Kita dapat x-nya 15 memenuhi, ya, dia lebih dari min 1. Atau bisa juga dengan cara mensubstitusi nilai x-nya ke fx. Jadi fx-nya x tambah 1, substitusi x-nya 15 menjadi 15 tambah 1 hasilnya 16. Nah, 16 ini memenuhi untuk syarat lebih dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal yang nomor 1, ya, ada 1 yaitu 15. Oke, berikutnya kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari log x kuadrat tambah 2x kurang 7 basis 6 sama dengan log 1 basis 6. Di sini juga masih bentuk yang pertama dengan numerus sudah lebih dari 0
basisnya sudah lebih dari 0, kemudian numerusnya di sini fx, yang ini p. Jadi dikerjakan dengan cara fx sama dengan p, berarti x kuadrat tambah 2x kurang 7 sama dengan p-nya di sini 1 ya. Jadi sama dengan 1. Berarti x kuadrat tambah 2x kurang 7 kurang 1 menjadi kurang 8 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat. Lagi-lagi teman-teman, seperti biasa kita harus pemfaktoran ya, harus faktorkan. X kuadrat berarti x sama x dikalikan hasilnya min 8, dijumlahkan hasilnya plus 2, berarti plus 4 dan minus 2 ya. Jadi x-nya kita dapat sama dengan min 4, atau x yang kedua kita dapat 2. X-nya di sini ada 2, kita uji dulu syaratnya, syarat numerus. Jadi untuk yang pertama x sama dengan min 4. Kita substitusi ke nilai fx-nya. Di sini fx-nya kita ganti x-nya dengan min 4, sehingga menjadi min 4 kuadrat tambah 2 kali min 4 ya, dikurang 7. Nih, min 4 dikuadratkan hasilnya 16, 2 kali min 4 min 8 tambah 7, jadi hasilnya sama dengan 15 ya. 15 ini lebih dari 0 ya, jadi x min 4 ini memenuhi syaratnya. Kemudian kita coba lagi periksa yang x sama dengan 2. Substitusi lagi ke fx-nya menjadi 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurang 7. 2 pangkat 2, 4 tambah 4 kurang 7, hasilnya 8 kurang 7, 1 ya. 1 ini juga memenuhi syarat karena lebih dari 0. Nih, dua-duanya memenuhi syarat, jadi dua-duanya merupakan himpunan penyelesaian. Seperti biasa, himpunan penyelesaian ditulis dalam kurung kurawal, tulis dari yang paling kecil, di sini minus 4. Kemudian x yang berikutnya nilainya 2. Nah, seperti itu. Berikutnya nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari log 2x kurang 1 basis 3 kurang log x kurang 4 basis 3 sama dengan 2. Nah, ini belum terlihat bentuknya seperti bentuk yang A, tapi kita bisa gunakan sifat logaritma ya. Basis yang sama dengan operasi pengurangan itu bisa kita ubah menjadi pembagian ya, menjadi 3 log 2x kurang 1 per x kurang 4 ya. Ingat ya, kalau penjumlahan itu teman-teman ubahnya menjadi perkalian, kalau pengurangan itu jadi pembagian. Sama dengan 2 ini bisa kita ubah menjadi 3 log 3 pangkat 2, biar sama ya, basisnya 3 menjadi 3 log 3 pangkat 2. Ini sifat logaritma yang a log a pangkat n itu sama dengan n. Ini ya, sifat yang ini yang kita gunakan. Jadi 3 log 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 nih. Jadi kita mengubah si 2 tanpa mengubah nilainya, hanya mengubah bentuk. Sekarang bentuknya sudah terlihat ya nih. Jadi 3 log 2x kurang 1 per x kurang 4 sama dengan 3 log 3 pangkat 2, hasilnya 9. Nah, sekarang ini udah terlihat bentuknya, ini fx-nya dan yang ini p-nya. Jadi fx sama dengan p, 2x kurang 1 per x kurang 4 sama dengan 9. Menjadi 2x kurang 1 sama dengan 9 dikali x kurang 4, 9 kali x, 9x, 9 kali min 4, minus 36. Ya, jadi bisa kita kerjakan aljabar biasa. 9x dikurang 2x sama dengan min 1 tambah 36. 9 kurang 2, 7x sama dengan 35, berarti x-nya sama dengan 35 bagi 7, hasilnya 5. Nah, jangan lupa kita uji dulu syaratnya untuk x sama dengan 5. Di sini fx-nya ada 2, 2x kurang 1 dan x kurang 4. Jadi kita uji dua-duanya. Yang pertama 2x kurang 1. Berarti 2 kali 5 kurang 1. Hasilnya sama dengan 10 kurang 1, 9. Kemudian fx yang kedua, x kurang 4. X kurang 4 menjadi 5 kurang 4. Hasilnya sama dengan 1. Semuanya memenuhi ya, lebih dari 0. Jadi x sama dengan 5 itu masuk himpunan penyelesaian.
4. Tentukan himpunan penyelesaian dari log X tambah 6 basis X tambah log 2X kurang 5 basis X sama dengan 2. Mirip seperti nomor sebelumnya, ini disederhanakan dulu menggunakan sifat logaritma. Penjumlahan menjadi perkalian, menjadi X log X tambah 6 kali 2X kurang 5 sama dengan 2-nya ini kita ubah menjadi X log X pangkat 2 ya, sifat yang sebelumnya juga ya. Jadi di sini dikalikan dulu X dikali 2X, 2X pangkat 2, X dikali min 5, min 5X, 6 kali 2X, 12X, 6 kali min 5, minus 30. Sama dengan X log X pangkat 2. X log ini disederhanakan 2X kuadrat min 5 tambah 6X, min 5X ditambah 12X kuadrat. Itu plus 7X kurang 30 sama dengan X log X kuadrat. Nah, udah sama bentuknya, fx sama dengan P. Fx nya 2X kuadrat tambah 7X kurang 30 sama dengan P nya di sini X kuadrat. Jadikan 1, 2X kuadrat kurang X kuadrat, sisa X kuadrat tambah 7X kurang 30 sama dengan 0. X kuadrat tambah 7X kurang 30 sama dengan 0, sehingga teman-teman cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 30, kemudian jika dijumlahkan hasilnya plus 7, berarti yang dikalikan hasilnya 30 itu ada 1 kali 30, kemudian bisa juga 2 kali 15 atau 10 kali 3 ya. Nah, biar dijumlahin hasilnya 7, berarti kita menggunakan 10 kali 3. Ya. Jadi di sini 10 dan 3 biar hasilnya positif 7, 10-nya yang positif, 3-nya yang negatif. Sama dengan 0. Jadi kita dapat X tambah 10 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 10. Atau yang kedua, X kurang 3 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan positif 3. Nah, selanjutnya kita lihat di sini soal nomor 4, X ini sebagai numerus dan juga sebagai basis ya. Jadi letak X ini selain sebagai numerus, dia juga sebagai basis nih numerus. Kemudian basisnya juga berupa X. Nah, ingat syarat basis dia harus selalu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi kalau sebagai basis X min 10 ini tidak memenuhi ya, karena tidak lebih dari 0. Nah, yang memenuhi syarat basis hanya 1, X sama dengan 3. Nah, jadi yang kita uji untuk syarat numerus selanjutnya hanya X sama dengan 3 ya. Syarat numerusnya. Numerus harus lebih dari 0. Nah, saya ulangin, yang kita uji numerus hanya untuk X sama dengan 3 karena X sama dengan min 10 sudah tidak memenuhi untuk syarat sebagai basis ya, karena tidak lebih dari 0 ya. Kemudian kita coba uji syarat numerusnya. X sama dengan 3, kita substitusi ke numerusnya yang awal X tambah 6, berarti 3 tambah 6 hasilnya 9. Kemudian X tambah sama dengan 3, kita uji lagi ke numerus yang kedua, 2X kurang 5, berarti 2 kali 3 kurang 5 hasilnya sama dengan 1. Ternyata dua-duanya lebih dari 0. Jadi ini memenuhi syarat basis dan numerus ya. Sehingga himpunan penyelesaian nomor 4 itu hanya ada 1, yaitu 3. Berikutnya soal selanjutnya ya, kita akan membahas bentuk yang kedua, bentuk yang B. A log fx sama dengan A log gx atau log fx basis A sama dengan log gx basis A. Nah, bedanya dengan bentuk yang pertama, kalau bentuk yang pertama basisnya sama, kemudian numerusnya satunya memuat variabel, yang satunya lagi tidak. Nah, kalau yang ini numerusnya dua-duanya memuat variabel ya. Sama-sama memiliki basis yang sama, numerus yang berbeda, tapi di sini bentuk yang B numerusnya dua-duanya memuat variabel. Nah, kalau ketemu bentuk yang B caranya sama ya.
Berarti numerusnya disama dengan numerus, jadi fx sama dengan gx dengan syarat basis itu selalu syaratnya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Numerus juga syaratnya selalu lebih dari 0. Di sini numerusnya fx dan gx, jadi fx dan gx dua-duanya syaratnya harus lebih dari 0. Nah, kita langsung ke contoh soalnya nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari log x tambah 6 sama dengan log 3x kurang 2. Ya, jadi ini basisnya sama ya. Nih, kemudian numerusnya yang berbeda dan dua-duanya numerusnya memuat variabel. Jadi kita kerjakan seperti bentuk yang kedua, fx sama dengan gx, di mana fx-nya sama dengan x tambah 6 dan gx-nya 3x kurang 2. Jadi x plus 6 sama dengan 3x kurang 2. Jadi 3x kurang x sama dengan 6 tambah 2, 3x kurang x 2x sama dengan 6 tambah 2 8, x-nya kita peroleh sama dengan 4 ya. Sudah dapat x-nya 4, di sini kita cek lagi syarat numerus ya, karena x-nya di sini terletak sebagai numerus. Jadi syarat numerusnya harus lebih dari 0. Numerusnya ada 2 yang kita cek, dua-duanya dicek ya, x sama dengan 4. Cek di numerus yang pertama, x tambah 6 berarti 4 tambah 6 sama dengan 10. Kita cek numerus yang kedua, 3x kurang 2 ya, sama dengan ganti x-nya 4 menjadi 3 kali 4 kurang 2. 3 kali 4, 12 kurang 2 hasilnya 10. Dua-duanya lebih dari 0 ya, berarti x sama dengan 4 ini merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 4. Nomor 6, tentukan himpunan penyelesaian dari log 3x tambah 10 basis x sama dengan 2 ya. Soal nomor 6. 2 yang di sebelah kanan ini harus kita ubah dulu menjadi x log nih ya. Harus merubahnya menjadi logaritma dengan basis x biar sama seperti sebelah kiri, sehingga kita bisa gunakan bentuk persamaan logaritmanya ini ya. Karena semua bentuk persamaan logaritma itu sebelah kirinya memuat logaritma, sebelah kanannya juga. Nah, yang ini sebelah kanannya belum, tapi si 2 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Jadi penyelesaiannya nomor 6, x log 3x tambah 10 sama dengan 2. 2-nya ini teman-teman bisa ubah menjadi x log x pangkat 2 ya. Kita gunakan sifat logaritma a log a pangkat n sama dengan n. Nah, di sebelah kiri di sini logaritmanya berbasis logaritmanya berbasis x. Jadi di sebelah kanan 2-nya ini juga kita ubah menjadi logaritma berbasis x, menjadi x log x pangkat 2 ya. Nah, sekarang sudah sama ya basisnya. Nah, sekarang tinggal ambil fx sama gx-nya sehingga menjadi 3x tambah 10. Gx-nya yang ini sama dengan x kuadrat. Kita jadikan 1 menjadi x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0 ya. Lagi-lagi bentuk persamaan kuadrat difaktorkan. X dikalikan min 10 dijumlahkan hasilnya min 3 berarti berapa itu? 10 sama min 3 itu 5 kali 2 ya. Hasilnya biar min 3, ini min 5, ini plus 2 sama dengan 0, sehingga kita dapat x-nya sama dengan positif 5 atau x yang kedua sama dengan negatif 2. Nah, untuk soal nomor 6, x ini ada di numerus dan ada di basis seperti biasa. Seperti sebelumnya, basis syaratnya harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Berarti untuk syarat basis ini sudah ini sudah tereliminasi, tidak memenuhi ya, karena tidak lebih dari 0. Jadi yang kita uji untuk syarat berikutnya, syarat numerus hanya x sama dengan 5. Oke, kita uji syarat numerusnya. Syaratnya numerusnya harus lebih dari 0. X-nya sama dengan 5, substitusi ke numerusnya 3x tambah 10 berarti 3 kali 5 tambah 10. 3 kali 5, 15 tambah 10, 25 itu lebih dari 0 ya. Jadi memenuhi syarat basis dan 5 juga memenuhi syarat numerus. Jadi soal nomor 6 himpunan penyelesaiannya ada 1 yaitu 5. 7.
Tentukan himpunan penyelesaian dari log 3x tambah 2 kurang 2 log x sama dengan 1 kurang log 5x kurang 3. Untuk soal nomor 7 ini kita jadikan satu dulu yang memuat logaritma ya. Kita jadikan satu di ruas kiri menjadi log 3x tambah 2. Ini ya penyelesaiannya. Dikurang 2-nya ini kita pindahkan ke belakang ya, sifat logaritma menjadi log x pangkat 2 ya, biar sama-sama tidak ada koefisien di depan logaritma ini. 2-nya bisa teman-teman pindah ke belakang, sifat logaritma menjadi log x pangkat 2. Kemudian yang di sebelah kanan ini kita pindah ke ruas kiri menjadi plus log 5x kurang 3 sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita gunakan sifat logaritma ya dengan basis yang sama. Ini basisnya sama. Operasinya ada pengurangan dan penjumlahan. Yang pengurangan itu berarti bisa teman-teman ubah menjadi pembagian. Kalau yang penjumlahan bisa kita ubah menjadi perkalian ya. Jadi log ini sama ini pembagian 3x tambah 2. Yang penjumlahan ini menjadi perkalian, jadi bisa langsung ditulis dulu dikali 5x kurang 3, kemudian yang kurang ini menjadi bagi x kuadrat sama dengan 1. Nah, mirip seperti soal sebelumnya, si satunya ini kita ubah dulu menjadi bentuk log ya. Jadi ini 3x tambah 2 5x kurang 3 per x kuadrat sama dengan satunya kita bisa ubah menjadi log 10 ya. Teman-teman perlu ingat log 10 itu nilainya sama dengan 1 ya. Jadi 1 ini kita ubah menjadi log 10 sehingga sekarang sudah sama, tinggal fx sama dengan gx, atau ininya boleh dihilangkan nih. Jadi kelihatan ini fx-nya yang ini, oh ini bukan bentuk gx berarti ini. Ini fx sama dengan p ya, karena ini tidak ada variabelnya. Jadi kita bisa kerjakan terlebih dahulu 3x kali 5x jadi 15x kuadrat, 3x kali min 3 min 9x, 2 kali 5x 10, min 9 tambah 10 berarti tambah x dikurang ini 2 kali min 3 minus 6 ya. Kemudian masih ada x kuadratnya boleh dipindahkan ke sebelah sini menjadi pembagian menjadi perkalian menjadi 10 kali x kuadrat 10x kuadrat. Nah, ini baru bentuk yang kedua, fx sama dengan gx ya, karena dua-duanya sudah memuat variabel. Oke, kita satukan 15x kuadrat kurang 10x kuadrat menjadi 5x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0. Ini difaktorkan lagi, 5x kuadrat berarti 5x dan x ya. Kemudian dikalikan hasilnya 6 dijumlahin 1 berarti di sini kita kasih 1 kali 6 ya. Ini positif, ini negatif ya. Buat teman-teman yang masih bingung cara pemfaktoran seperti ini, silahkan cek video saya sebelumnya tentang pemfaktoran. Jadi kita ketemu x-nya yang pertama min 6 per 5 atau x yang kedua sama dengan 1. Nah, di sini x-nya itu sebagai numerus ya, jadi kita cek syarat numerusnya dulu. Kita cek syaratnya. X yang pertama min 6 per 5 kita substitusi ke fx dan gx-nya. Yang pertama 3x tambah 2 berarti 3 kali min 6 per 5 tambah 2 hasilnya 3 kali min 6 min 18 per 5 tambah 2 nya ini biar sama penyebutnya dengan 5 bisa kita kalikan dengan 5, 2 kali 5 10 ini sehingga min 18 tambah 10 min 8 per 5. Oh, kurang dari 0 ya. Jadi ini tidak memenuhi syarat numerus ya untuk x sama dengan min 6 per 5 karena kita peroleh hasilnya kurang dari 0. Jadi ini tidak memenuhi. Sekarang kita coba periksa syarat untuk x sama dengan 1 ya. Ini nggak perlu dilanjutkan ke fx yang lain karena 1 fx ternyata sudah tidak memenuhi. Jadi kalau 1 aja udah tidak memenuhi, teman-teman nggak perlu lanjutkan coba ke semuanya ya. Nggak usah coba ke sini dan yang ke sini.
Karena kalau 1 sudah tidak memenuhi, berarti itu sudah bukan penyelesaian. X sama dengan 1, kita coba ke yang pertama, 3X tambah 2, berarti 3 kali 1 tambah 2, hasilnya 5 ya, memenuhi. Kemudian kalau memenuhi, kita coba lanjut yang kedua, 5X kurang 3, berarti 5 kali 1 kurang 3. 5 kurang 3 hasilnya 2, juga masih memenuhi ya. Jadi X sama dengan 1 ini merupakan penyelesaian. Jadi nomor 7, himpunan penyelesaiannya hanya 1, yaitu 1. Nah, seperti itu. Bentuk ketiga C, bentuk log fx basis A sama dengan log fx basis B. Ciri bentuk C yaitu basisnya berbeda, kemudian numerusnya sama ya. Ya, jika ketemu bentuk seperti ini, syaratnya numerus selalu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Numerusnya di sini ada A dan B, selalu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Oh, sorry, bukan numerus, basis maksud saya. Basisnya selalu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Numerusnya selalu positif atau selalu lebih dari 0. Maka berlaku sifatnya A log fx sama dengan B log fx jika dan hanya jika fx sama dengan 1 ya. Jadi kalau ketemu bentuk yang C basisnya berbeda dengan numerus yang sama, maka diselesaikan dengan fx sama dengan 1 atau numerusnya sama dengan 1. Contoh soalnya nomor 8. Ini tadi rumusnya. Nomor 8, tentukan himpunan penyelesaian dari log 2x kurang 5 basis 3 sama dengan log 2x kurang 5 basis 4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, basisnya beda dengan numerus yang sama, bentuk C dikerjakan dengan numerus sama dengan 1 ya. Jadi kita sama dengankan numerusnya sama dengan 1. Kenapa? Karena 3 log, kalau numerusnya disama dengan 1, 3 log 1 itu sama dengan 4 log 1 ya. Karena sifat logaritma numerus 1 itu hasilnya selalu 0, mau basis berapapun ya, seperti itu ya. Ini konsepnya kenapa disama dengankan dengan 1. Jadi kita langsung saja mengerjakan fx sama dengan 1. Fx-nya di sini 2x kurang 5. 2x kurang 5 sama dengan 1, sehingga 2x sama dengan 6. X-nya kita peroleh 3 ya. Kalau teman-teman mau uji syaratnya pun, masukkan ini ke logaritma menjadi 3 kali 2, 6 kurang 5 hasilnya 1. 1 berlaku ya, lebih dari 0. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal nomor 8 itu 3. Soal terakhir nomor 9 ya, ini nomor 9 ya. Nomor 9, log x kuadrat tambah 12x plus 36 basis 7 sama dengan log x kuadrat tambah 12x plus tambah 36 basis 5 ya. Numerusnya berbeda, basisnya beda, numerusnya sama, menjadi numerus sama dengan 1. Jadi x kuadrat tambah 12x tambah 36 sama dengan 1. Kerjakan seperti aljabar biasa. X kuadrat tambah 12x 36 kurang 1 sama dengan 35 sama dengan 0. Pemfaktoran kita kalikan dua bilangan, hasilnya dikalikan 35, dijumlahkan hasilnya 12, berarti 7 kali 5 ya. Dua-duanya plus, sehingga x-nya kita dapat min 7, atau x yang kedua minus 5 ya. X-nya min 7 dan min 5. Coba kita cek syarat numerusnya apakah memenuhi untuk x sama dengan min 7. Berarti x sama dengan min 7, kita substitusi ke fx-nya, berarti min 7 kuadrat tambah 12 kali min 7 tambah 36. 7 min 7 pangkat 2, 49. 12 kali min 7, 2 kali 7, 14 min 7, min 8 ditambah 36 ya, sama dengan 49 tambah 36, 15, 4, 5, 6, 7, 85 kurang 84, hasilnya 1, masih lebih dari 0 ya. Kemudian kita substitusi x-nya minus 5, berarti min 5 kuadrat tambah 12 kali min 5 tambah 36. Jadi 25 dikurang 60 tambah 36 ya. Ini menjadi 11, 5, 61 kurang 60, hasilnya 1 juga ya. 1 juga lebih dari 0.
Jadi dua-duanya memenuhi. Jadi untuk nomor 8 himpunan penyelesaiannya ada 2, min 7 dan minus 5. Oke, itu aja dulu dari saya persamaan logaritma ada bentuk A sampai C. Persamaan logaritma bentuk yang lain akan saya jelaskan terpisah di part kedua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.